perlahan turun di atas Yerusalem. Obor-obor mulai dinyalakan di sepanjang jalan, menebarkan cahaya kekuningan di antara bayangan tembok. Suara pedagang yang tadi gaduh kini berganti dengan bisikan keluarga yang kembali ke rumah masing-masing. Dari arah bait suci, asap korban masih mengepul, menembus langit malam yang bertabur bintang. Tetapi keindahan itu hanya tampak dari luar. Di dalam hati umat tidak ada api. Yang ada hanya rutinitas, kebaktian yang kehilangan makna. Seorang imam menutup tirai pelataran dalam keadaan lelah. Wajahnya tidak memancarkan sukacita melayani, melainkan kejenuhan. Ia duduk bersandar, menatap api yang tinggal bara. Di tangannya masih ada noda darah korban, tetapi matanya kosong. Ia bergumam, apakah semua ini ada gunanya? Apakah Tuhan benar-benar memperhatikan kita? Ia tidak sadar. Kata-kata itu justru menggambarkan hati banyak orang pada masa itu. Mereka melakukan apa yang tertulis, tetapi tidak lagi dengan iman. Di rumah-rumah, keluarga berkumpul. Seorang ibu menyajikan roti dan minyak zaitun. Anak-anak makan dengan lahap, tetapi sang ayah hanya termenung. Istrinya bertanya pelan, "Mengapa engkau diam saja?" Sang suami menghela napas. "Aku ingat dulu nenek moyang kita keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang perkasa. Tapi sekarang, kita hanya hidup pas-pasan. Gandum kita habis dimakan hama, persepuluhan terasa berat, dan doa-doa kita seperti tidak sampai ke langit." Istrinya menunduk, hatinya pun penuh pertanyaan. Di sudut kota, seorang pemuda berdiri menatap bait suci dari jauh. Matanya penuh keraguan. Kalau benar Allah itu hidup, mengapa kita menderita begini? Ia teringat kisah-kisah yang diceritakan para tua-tua di pasar. Tentang laut yang terbelah, tentang tembok yang runtuh, tentang hujan api di zaman Sodom. Tetapi baginya, semua itu hanya cerita lama. Kalau dia masih sama, mengapa sekarang sepi? Mengapa tidak ada mujizat? Gumamnya. Dan justru di saat itulah suara Maleakhi terdengar lagi. Ia tidak berteriak seperti orator, tetapi kata-katanya menembus telinga siapapun yang mendengar. Suara itu keras, jelas, dan penuh keyakinan. "Kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Tetapi firman Tuhan adalah ini, Aku mengasihi Yakub, dan aku membenci Esau. Aku menjadikan pegunungan Esau tandus dan tanah pusakanya bagi serigala padang." Orang-orang terdiam. Anak kecil yang tadinya berlari berhenti. Pedagang yang sedang menimbang gandum mendongak. Bahkan seorang imam yang baru keluar dari pelataran tersentak. Kata-kata itu bagaikan pedang. Mereka sadar, ini bukan sekadar manusia yang berbicara. Ini suara Tuhan yang sedang menegur mereka melalui seorang utusan. Nama Maleakhi mungkin tidak setenar nabi besar lainnya, tetapi suaranya membawa sesuatu yang baru. Ia berbicara bukan untuk menenangkan hati, melainkan untuk menggoncangnya. Ia bukan datang membawa penghiburan manis, tetapi cermin yang memperlihatkan wajah sejati umat. Ia bukan sekadar menuding, tetapi juga memanggil kembali. Bayangkan suasana kota pada malam itu. Jalan berbatu berkilauan oleh cahaya obor. Angin malam membawa aroma asap korban bercampur dengan bau roti panggang dari rumah-rumah. Anak-anak berbaring di dipan sederhana, mendengar doa orang tua yang setengah hati. Tetapi di antara semua itu, suara Nabi bergema, menusuk telinga siapa saja yang mau mendengar. Ia berbicara dengan pola yang berbeda. Tuhan berkata, umat membantah. Lalu Tuhan menjawab dengan bukti yang tidak terbantahkan. Retorika itu membuat siapapun terdiam. "Kamu menghina namaku," firman Tuhan. "Dengan cara bagaimana kami menghina namamu?" tanya umat, "dengan membawa roti cemar ke atas mezbahku." Dialog seperti ini akan terus diulang Maleakhi dalam pelayanannya. Pola tanya jawab, bantahan dan jawaban,
menjadi ciri khas kitab yang kelak mencatat nubuatnya. Umat tidak bisa lari dari tuduhan itu. Mereka mungkin mencoba menyangkal, tetapi jawaban Tuhan selalu lebih tajam, lebih dalam, lebih benar. Di antara umat, ada yang mendengar dengan hati terbakar. Mereka tersadar, benar, kita memang sudah jauh dari Tuhan. Tapi ada juga yang marah, merasa disudutkan. Seorang pria berbisik dengan geram, "Siapa dia berani menegur kami seperti itu? Dia bukan imam, bukan bangsawan. Hanya seorang pria biasa yang mengaku utusan. Namun di lubuk hati, bahkan orang itu tahu, kata-kata Maleakhi bukan sembarang kata. Ada kuasa di baliknya." Malam semakin larut. Suara kota perlahan mereda. Tapi di dalam rumah-rumah, pembicaraan tentang nabi baru itu terus bergaung. Ada yang merenungkan, ada yang mengejek, ada yang penasaran. Maleakhi menjadi buah bibir, bukan karena penampilannya, tetapi karena firman yang dibawanya. Firman yang tajam, menyakitkan, tetapi sekaligus menyembuhkan. Keesokan harinya, matahari kembali terbit di atas Yerusalem. Burung-burung berkicau di atap-atap rumah. Suara pedagang mulai terdengar lagi di pasar. Namun kini, ada yang berbeda. Orang-orang membicarakan Maleakhi. "Apakah engkau mendengar dia semalam? Katanya, Tuhan masih mengasihi kita." Katanya kita yang menghinanya. Seorang ibu menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau menangis." Tapi kata-katanya terasa benar. Maleakhi terus berjalan, terus berbicara. Suaranya sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Ia bukan nabi dengan penglihatan spektakuler. Tidak ada kereta api berapi, tidak ada roda berkilau penuh mata seperti Yehezkiel. Tidak ada ramalan sejarah panjang seperti Daniel. Tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat pesannya jelas, tegas, tidak bisa ditawar. Ia datang bukan untuk memberi hiburan, melainkan untuk mengingatkan. Ia datang bukan untuk meninggikan dirinya, melainkan untuk menunjuk kepada Allah yang sudah terlalu lama diabaikan umatnya. Maleakhi adalah nabi terakhir Perjanjian Lama. Suaranya adalah gema terakhir sebelum 400 tahun keheningan. Ia adalah jembatan antara nubuat lama dan janji baru. Dan selanjutnya, kita akan melihat lebih tajam lagi bagaimana Tuhan melalui Maleakhi menegur imam-imam yang seharusnya menjadi teladan, tetapi justru mencemarkan mezbah. Namun sebelum itu, satu hal jelas di awal kisah ini. Tuhan masih berbicara. Tuhan belum meninggalkan umatnya. Kasih-Nya tetap ada, tetapi kasih itu tidak bisa dipermainkan. Suara Maleakhi adalah bukti bahwa kasih itu nyata, sekaligus pengingat bahwa iman yang mati harus dibangunkan kembali. Hari itu matahari menanjak tinggi di atas kota Yerusalem. Cahaya teriknya menimpa halaman bait suci, membuat bayangan tiang-tiang tinggi jatuh memanjang di atas batu marmer. Di pelataran luar, suara kambing dan domba bergema, bercampur dengan teriakan para penjual hewan kurban. Bau jerami, debu, dan keringat bercampur dengan aroma darah yang mengalir dari hewan yang dipersembahkan. Di balik kesibukan itu, para imam sibuk dengan jubah putih mereka, sibuk mengatur api mezbah, sibuk menerima korban dari tangan umat. Tapi ada sesuatu yang berbeda di balik kesibukan itu. Ada sesuatu yang salah. Di antara hewan-hewan yang dibawa, banyak yang bukan yang terbaik. Seekor domba pincang diseret oleh pemiliknya. Matanya redup karena sakit. Seekor kambing buta digiring dengan tali, jalannya sempoyongan. Ada juga seekor lembu yang kurus. Tulang rusuknya menonjol, nyaris roboh sebelum sampai ke pelataran. Dan anehnya, para imam tidak menolak. Mereka menerimanya begitu saja, mengikatnya, lalu menaruhnya di atas mezbah.
Asap korban naik ke langit, tetapi baunya tidak harum. Seorang anak kecil yang berdiri di samping ayahnya menutup hidung. Ia berbisik, "Ayah, mengapa kita membawa hewan seperti ini? Bukankah Tuhan layak menerima yang terbaik?" Sang ayah menunduk, matanya penuh rasa bersalah. "Sudahlah, Nak. Tuhan pasti mengerti. Tapi benarkah Tuhan mengerti? Ataukah manusia yang sudah kehilangan hormat padanya?" Di tengah keramaian itu, suara Maleakhi kembali terdengar. Tegas, lantang, dan menusuk. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Suara itu membuat orang-orang terdiam. Imam yang sedang memegang pisau untuk menyembelih korban menoleh, wajahnya berubah. Maleakhi melanjutkan, "Hai para imam, kamulah yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Dengan membawa roti cemar ke atas mezbahku. Kamu berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkan engkau? Dengan berkata, meja Tuhan boleh dicemarkan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, bukankah itu jahat? Apabila kamu membawa yang timpang dan sakit, bukankah itu jahat? Cobalah mempersembahkan itu kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apakah ia akan menerima engkau dengan baik?" Kata-kata itu menggema keras. Imam-imam saling pandang. Wajah mereka memerah. Ada yang menunduk, ada yang menggertakkan gigi. Mereka tahu apa yang dikatakan Maleakhi benar. Mereka telah menerima korban yang cacat, korban yang tidak layak. Mereka tidak lagi menegakkan standar Tuhan. Mereka membiarkan umat membawa persembahan sembarangan. Dan dengan itu, mereka mencemarkan nama Tuhan di depan bangsa. Suasana pelataran berubah. Orang-orang mulai berbisik. Seorang pedagang berkomentar lirih. Benar yang dikatakannya. Imam-imam tidak lagi tegas. Mereka hanya menerima. Asal ada korban, asal ada asap. Seorang wanita meneteskan air mata. Kita telah mempermainkan Tuhan. Maleakhi tidak berhenti di situ. Ia menatap tajam para imam dan berkata, "Sekarang mintalah belas kasihan Tuhan supaya ia mengasihani kamu. Apakah dengan persembahan dari tanganmu itu, ia akan menerima kamu dengan baik? Tidak. Aku tidak berkenan kepadamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat dipersembahkan korban yang harum bagi namaku. Tetapi kamu menajiskan namaku ketika kamu berkata, meja Tuhan cemar adanya, dan hasil persembahannya boleh dihinakan." Kata-kata itu menghantam seperti palu. Tuhan menegur bukan hanya umat, tetapi juga imam, orang-orang yang seharusnya menjadi teladan. Imam yang seharusnya menjaga kekudusan mezbah justru meremehkannya. Imam yang seharusnya mengajarkan hormat justru melalaikan. Mereka menganggap pekerjaan di bait suci sebagai beban, bukan kehormatan. Seorang imam muda menunduk, air matanya jatuh. Ia berbisik pelan kepada temannya, "Kita memang telah salah. Kita menerima korban yang tidak layak. Kita sudah meremehkan Tuhan." Tetapi imam yang lebih tua menjawab dengan sinis, "Diamlah. Apa yang dia tahu? Dia bukan imam. Dia tidak tahu betapa beratnya pekerjaan ini." Namun, kata-kata itu terdengar lemah, tidak berdaya di hadapan kebenaran. Maleakhi mengangkat tangannya ke langit, suaranya menggelegar. "Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di kawanannya, tetapi bernazar, lalu mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa." Orang-orang terdiam. Kata raja yang besar menggema di telinga mereka.
Mereka sadar Tuhan yang mereka sembah bukan sekadar pelindung lokal, bukan sekadar Tuhan nenek moyang. Dia adalah Raja yang besar, yang namanya ditakuti di seluruh bumi. Dan mereka telah memperlakukannya dengan rendah, seolah dia tidak layak dihormati. Matahari mulai condong ke barat, cahaya keemasan menyinari pelataran bait suci. Asap korban masih mengepul, tetapi kali ini orang-orang memandangnya dengan hati yang berbeda. Mereka sadar, asap itu membawa bau ketidaktaatan. Mereka sadar, korban itu bukan lagi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka sadar, imam yang mereka percayai pun telah gagal. Di antara umat, seorang pemuda berseru dengan suara bergetar, "Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah menghina nama-Mu." Suara itu membuat orang lain ikut menangis. Tangisan mulai terdengar di sana-sini. Tetapi di wajah para imam ada kebingungan. Mereka harus memilih, bertobat dan merendahkan diri, atau mengeraskan hati dan menolak suara nabi itu. Maleakhi berdiri tegak di tengah pelataran. Suaranya menutup hari itu dengan kalimat yang mengguncang. "Hai para imam, jika kamu tidak mendengar, jika kamu tidak memperhatikan untuk memberi hormat kepada namaku, maka aku akan mengirim kutuk ke antaramu. Aku akan meremukkan keturunanmu. Aku akan mencemarkan berkat yang kamu terima, sebab kamu tidak mengambil hati untuk menghormati aku." Matahari tenggelam dan Yerusalem terbungkus senja. Di pelataran bait suci, bara api perlahan padam. Imam-imam menutup tirai dengan hati gelisah. Umat kembali ke rumah masing-masing dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Dan di jalan-jalan kota, nama Maleakhi terus dibicarakan. Ada yang marah, ada yang tersadar, ada yang takut. Tetapi satu hal pasti, tidak seorang pun bisa mengabaikan suara itu. Suara yang datang bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Hari berganti hari, dan suara Maleakhi semakin sering terdengar di jalan-jalan Yerusalem. Bukan hanya di pelataran bait suci, tetapi juga di pasar, di rumah-rumah, bahkan di gang-gang sempit yang dipenuhi anak-anak bermain. Firman yang keluar dari mulutnya terus mengguncang hati umat, menelanjangi dosa-dosa yang selama ini mereka sembunyikan di balik rutinitas agama. Setelah menegur imam-imam yang mencemarkan mezbah, kini Maleakhi mengarahkan suaranya kepada umat Israel sendiri. Suara itu bukan lagi sekadar teguran, melainkan tuduhan yang menyakitkan. Umat yang mendengar terdiam, karena kata-katanya menyingkap dosa-dosa yang mereka pikir bisa ditutupi. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Maleakhi berdiri di dekat gerbang kota. Orang-orang yang keluar masuk Yerusalem berhenti sejenak. Mereka tahu, jika suara nabi itu terdengar, selalu ada sesuatu yang penting. Angin sore bertiup membawa debu jalanan, obor-obor mulai disiapkan untuk dinyalakan, dan di tengah suasana itu, Maleakhi berbicara dengan suara lantang. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Tuhan menciptakan kita? Mengapakah kita berkhianat seorang terhadap yang lain dengan melanggar perjanjian nenek moyang kita? Orang-orang saling pandang. Mereka tahu arah perkataan itu. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pria Israel yang menceraikan istri mereka. Istri yang mereka nikahi dalam perjanjian kudus, hanya untuk mengejar perempuan asing dari bangsa lain. Mereka tergoda oleh kecantikan, oleh harta, oleh politik, dan mereka mengorbankan kesetiaan rumah tangga mereka. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Ia pernah menyaksikan menantunya meninggalkan anak perempuannya demi wanita asing. Anak itu kini membesarkan 2 anak sendirian, hatinya hancur, imannya goyah. Wanita tua itu berbisik, "Tuhan, apakah Engkau melihat air mata kami?" Maleakhi melanjutkan dengan suara yang menusuk,
Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah berkhianat, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu." Kata-kata itu menghantam keras. Beberapa pria menunduk, tidak berani menatap istrinya. Beberapa wanita meneteskan air mata, merasa suara itu sedang membela mereka. Seorang pria di kerumunan berbisik dengan getir, "Mengapa nabi ini ikut campur urusan rumah tangga kami?" Tapi di lubuk hatinya, ia tahu Maleakhi benar. Ia tahu bahwa dengan menceraikan istrinya, ia telah melukai hati Tuhan. Maleakhi tidak berhenti. Suaranya semakin tegas, "Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan, Tuhan Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kelaliman." Kerumunan terdiam. Kata, "Aku membenci perceraian," bergema di telinga mereka. Itu bukan sekadar opini nabi, itu suara Tuhan sendiri. Di rumah-rumah Yerusalem, percakapan tentang firman itu terus berlangsung. Seorang istri menangis di sudut rumahnya, teringat janji pernikahan yang dilanggar suaminya. Seorang pria termenung, teringat bagaimana ia meninggalkan istri masa mudanya demi harta. Seorang anak kecil bertanya polos kepada ibunya, "Mengapa ayah tidak lagi tinggal bersama kita?" Dan sang ibu hanya bisa memeluk anak itu sambil menangis tanpa jawaban. Tetapi bukan hanya pernikahan yang menjadi sorotan. Maleakhi juga menyingkap dosa lain, ketidakadilan sosial. Ia menegur umat yang menindas pekerja, yang memperlakukan janda dan yatim dengan kejam, dan yang mempermainkan hukum demi keuntungan sendiri. Di pasar Yerusalem, suasana selalu ramai. Pedagang gandum menimbang hasil panen. Penjual minyak menuangkan cairan emas ke dalam bejana. Penukar uang berteriak menawarkan jasa mereka. Namun di balik keramaian itu, banyak ketidakadilan terjadi. Timbangan sering dimanipulasi. Orang miskin ditipu dengan harga yang tidak adil. Janda yang datang membeli roti sering diusir karena tidak mampu membayar penuh. Yatim piatu diperlakukan seperti beban, bukan seperti saudara. Maleakhi berdiri di tengah pasar suatu pagi, dan dengan suara lantang ia berseru, "Tuhan akan datang untuk berperkara. Ia akan menjadi saksi yang segera menentang para penyihir, para penzina, para penipu, orang-orang yang menahan upah buruh, yang menindas janda dan anak yatim, dan yang mengusir orang asing serta tidak takut kepadaku." Kerumunan terdiam. Para pedagang yang curang saling pandang dengan gelisah. Seorang penukar uang mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu terlalu kuat untuk diabaikan. Seorang janda yang mendengar kata-kata itu menangis, kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena merasa dibela. Ia berbisik, "Tuhan, Engkau memang masih mendengar kami." Suasana pasar yang biasanya riuh mendadak hening. Suara nabi itu menembus kesibukan, menyingkapkan dosa-dosa yang disembunyikan. Beberapa orang marah, merasa dipermalukan, tetapi banyak juga yang sadar bahwa mereka telah mempermainkan keadilan. Mereka telah melupakan belas kasihan. Mereka telah hidup hanya untuk diri sendiri. Hari itu Yerusalem kembali diguncang. Firman Tuhan melalui Maleakhi bukan hanya teguran bagi imam, tetapi juga bagi seluruh umat. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Dari rumah tangga hingga pasar, dari pernikahan hingga keadilan sosial, semuanya diperhadapkan pada terang firman. Matahari tenggelam, meninggalkan langit merah di atas tembok kota. Umat kembali ke rumah masing-masing dengan hati gelisah. Ada yang marah, ada yang merasa lega, ada yang tersadar. Tapi satu hal pasti, suara Tuhan tidak bisa diabaikan. Maleakhi telah menyingkapkan kegagalan umat, dan mereka kini harus memilih, terus hidup dalam dosa atau kembali kepada Tuhan. Fajar menyingsing di atas Yerusalem. Kabut tipis menyelimuti perbukitan di sekitar kota. Sementara ayam jantan
berkokok dari halaman rumah-rumah sederhana. Para petani berangkat lebih pagi, memikul keranjang kosong untuk diisi dengan hasil panen. Di jalan-jalan, langkah kaki terdengar berat, bukan hanya karena beban kerja, tetapi juga karena hati yang murung. Bagi banyak orang Israel, tanah mereka tidak lagi menghasilkan seperti dulu. Gandum sering dimakan hama, kebun anggur gagal berbuah, dan hujan turun tidak pada waktunya. Setiap musim panen, harapan mereka selalu runtuh. Mereka bekerja keras, tetapi hasilnya sedikit. Dan di balik semua itu, mereka mengeluh. Mengapa Tuhan tidak memberkati kita? Mengapa berkat-Nya tertahan dari kita? Hari itu, Maleakhi berdiri di pelataran bait suci, di antara para petani yang membawa sebagian kecil hasil panen mereka. Orang-orang mendekat, ingin mendengar apa lagi yang akan dikatakannya. Suaranya menggelegar, "Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku." Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimana kami menipu engkau?" Dalam persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kerumunan terdiam. Kata-kata itu menusuk hati. Seorang petani menunduk, teringat bagaimana ia sengaja menyembunyikan sebagian gandumnya di lumbung sebelum datang ke rumah Tuhan. Seorang pedagang minyak merasa jantungnya berdegup kencang karena ia sering menahan sebagian dari hasil jualannya. Bahkan seorang imam di dekat situ menutup wajahnya, sadar bahwa ia pun pernah membiarkan hal itu terjadi. Maleakhi melanjutkan dengan suara penuh kuasa, "Kamu kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku." Suasana menjadi tegang. Orang-orang saling berbisik. Ada yang merasa ditelanjangi, ada yang tersinggung, tetapi ada juga yang tersadar. Persepuluhan bukan hanya soal uang atau gandum. Itu soal hati, soal iman, soal pengakuan bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Dengan menahan persepuluhan, mereka bukan sekadar menipu manusia, tetapi menipu Tuhan sendiri. Seorang pria di kerumunan tidak tahan. Ia berteriak, "Kami bekerja keras. Kami berpeluh di ladang. Kami tidak punya cukup untuk anak-anak kami. Bagaimana mungkin kami masih harus memberikan 1/10 dari hasil kami?" Tangannya bergetar, wajahnya merah karena emosi. Maleakhi menatapnya dengan mata tajam, lalu menjawab, "Justru karena kamu menahan persepuluhanmu, tanahmu tidak diberkati. Justru karena kamu enggan memberi, lumbungmu kosong. Bukankah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi? Bukankah Dialah yang menurunkan hujan dan memberi hasil tanah? Bagaimana mungkin kamu menahan bagian yang menjadi miliknya?" Kata-kata itu membuat pria itu terdiam. Ia sadar, selama ini ia melihat persepuluhan sebagai kehilangan, bukan sebagai ketaatan. Ia melihatnya sebagai beban, bukan sebagai berkat. Maleakhi mengangkat tangannya ke langit, suaranya semakin kuat. "Ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan memusnahkan hasil tanahmu, dan supaya pohon anggurmu di padang tidak gugur buahnya sebelum waktunya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Kerumunan terperangah. Kata-kata itu berbeda dari teguran sebelumnya. Kali ini bukan hanya tuduhan, tetapi juga janji. Janji yang luar biasa. Tuhan sendiri menantang umat-Nya untuk mengujinya. Bukan dalam kesombongan, tetapi dalam iman. Jika mereka taat membawa persepuluhan, Tuhan berjanji akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat tanpa batas. Seorang petani tua berlutut, air matanya jatuh ke tanah yang keras. Ia berkata, "Tuhan,
ampunilah kami. Kami telah menahan milik-Mu. Kami takut kehilangan, padahal Engkau pemilik segalanya." Seorang janda yang mendengar janji itu menggenggam tangan anaknya, berbisik, "Nak, mulai hari ini kita akan membawa apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita tidak akan menahannya lagi." Suasana berubah. Dari rasa bersalah menjadi harapan. Dari kutuk menjadi janji berkat. Orang-orang mulai menyadari masalah mereka bukan semata-mata karena cuaca atau hama, tetapi karena ketidaktaatan mereka sendiri. Mereka telah menutup pintu berkat dengan tangan mereka sendiri. Dan kini Tuhan menawarkan untuk membukanya kembali jika saja mereka mau percaya. Di kejauhan, matahari siang menyinari lumbung-lumbung kosong. Tapi di hati orang-orang muncul bayangan lumbung yang penuh, kebun anggur yang berbuah lebat, dan tanah yang kembali diberkati. Semua itu mungkin jika mereka kembali taat. Hari itu Yerusalem mendengar firman yang tidak hanya menegur, tetapi juga memberi pengharapan. Maleakhi menutup pesannya dengan suara lembut, tetapi penuh keyakinan. Tuhan tidak menginginkan kutuk atas umatnya. Ia rindu memberkati, tetapi berkat itu datang melalui ketaatan. Kembalilah kepadanya, dan ia akan kembali kepadamu. Matahari perlahan condong ke barat. Orang-orang beranjak pulang membawa firman itu dalam hati. Ada yang masih ragu, ada yang merasa berat, tetapi ada juga yang sudah memutuskan, kami akan membawa apa yang menjadi milik Tuhan. Dan di langit, seolah awan-awan putih menjadi saksi bahwa janji Tuhan selalu pasti. Langit sore di atas Yerusalem berwarna kemerahan, matahari turun perlahan ke balik perbukitan. Angin lembut berhembus, menggoyangkan daun-daun pohon zaitun yang berbaris di lereng-lereng bukit. Di pelataran bait suci, bara api dari korban siang masih menyala, menyisakan asap tipis yang melayang ke udara. Orang-orang sudah mulai pulang ke rumah masing-masing, membawa pikiran yang penuh dengan teguran Maleakhi. Suara nabi itu kembali terdengar. Kali ini tidak sekadar menegur, melainkan membawa tantangan yang luar biasa. Maleakhi berdiri di tengah kerumunan yang tersisa. Suaranya lantang, "Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam." Kata-kata itu mengguncang, seolah Tuhan sendiri sedang memanggil umatnya yang tersesat. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, hatinya bergetar. Seorang pria paruh-baya menunduk, matanya berkaca-kaca. Mereka sadar, selama ini merekalah yang menjauh, bukan Tuhan. Selama ini mereka yang meninggalkan, bukan Tuhan yang mengabaikan. Namun kerumunan menjawab dengan nada ragu, dengan cara bagaimana kami harus kembali. Pertanyaan itu menggantung di udara, mencerminkan hati umat yang bingung. Mereka tahu mereka bersalah, tetapi mereka tidak tahu dari mana harus memulai. Maleakhi menatap mereka dengan penuh belas kasihan. Suaranya kembali menggema, kali ini lembut tetapi tajam. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Kerumunan terperangah. Ini bukan hanya teguran, ini sebuah tantangan, sebuah janji, sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, justru menantang manusia untuk mengujinya. Seorang pemuda di kerumunan terbelalak. Mengapa Tuhan berkata demikian? Bagaimana mungkin kita menguji Dia? Tapi hatinya bergetar, karena janji itu begitu besar. Tingkap langit akan terbuka, berkat akan dicurahkan sampai berkelimpahan. Seorang petani tua dengan tangan kasar karena bekerja di ladang berlutut di tanah. Air matanya jatuh membasahi debu.
ia berdoa keras, "Tuhan, ampunilah aku. Aku telah menahan apa yang menjadi milik-Mu. Aku takut kekurangan, padahal Engkaulah sumber segala berkat. Mulai hari ini aku akan percaya. Mulai hari ini aku akan memberi dengan taat. Suasana berubah. Dari rasa bersalah menjadi pengharapan. Dari murka menjadi kasih." Orang-orang yang tadinya penuh ketakutan, kini mulai melihat secercah cahaya. Mereka sadar, Tuhan tidak sekadar menegur untuk menghukum. Tuhan menegur untuk memanggil kembali, untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Maleaki melanjutkan dengan suara bergetar penuh keyakinan. "Aku akan menghardik belalang pelahap bagimu, sehingga hasil tanahmu tidak musnah. Pohon anggurmu di padang tidak akan gugur buahnya sebelum waktunya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam." Orang-orang mendengar dengan mata berbinar. Mereka membayangkan ladang gandum yang kembali lebat, kebun anggur yang berbuah ranum, lumbung yang penuh sampai melimpah. Mereka membayangkan bangsa-bangsa lain iri melihat berkat mereka. Dan semua itu hanya mungkin jika mereka kembali kepada Tuhan. Namun, di tengah kerumunan masih ada yang ragu. Seorang pria muda berbisik pada kawannya, Apakah mungkin kita melihat berkat sebesar itu? Sudah terlalu lama kita hidup dalam kekeringan." Kawannya menjawab dengan suara mantap, "Jika Tuhan yang berfirman, maka itu pasti." Dia tidak pernah gagal. Malam mulai turun, obor-obor dinyalakan di sepanjang jalan. Orang-orang pulang dengan hati penuh pergulatan. Ada yang masih merasa berat, ada yang masih ragu, tetapi banyak juga yang sudah membuat keputusan. Mereka akan kembali. Mereka akan taat. Mereka akan menguji janji itu, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan iman. Di rumah-rumah Yerusalem malam itu, doa-doa baru terdengar. Seorang ayah berdoa bersama keluarganya, "Tuhan, kami kembali kepadamu. Kami ingin Engkau kembali kepada kami." Seorang ibu berdoa sambil menangis, "Tuhan, jangan tinggalkan kami lagi. Kami rindu Engkau di tengah rumah kami." Seorang anak kecil menatap ke langit yang bertabur bintang, berbisik polos, "Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit seperti yang Engkau janjikan." Suasana kota yang biasanya muram kini dipenuhi harapan baru. Semua itu lahir dari satu kalimat, "Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu." Firman itu sederhana, tetapi penuh kuasa. Firman itu sanggup membalikkan hati yang dingin menjadi hangat, hati yang keras menjadi lembut, hati yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Maleaki berdiri di jalan berbatu, menatap ke arah bait suci yang bersinar di terpa cahaya obor. Hatinya lega. Ia tahu firman itu telah sampai ke telinga umat. Kini tinggal menunggu. Apakah mereka akan taat, ataukah mereka akan kembali mengeraskan hati? Tetapi satu hal pasti, Tuhan telah memberikan janji yang tidak mungkin gagal. Malam itu, Yerusalem tertutup langit berbintang. Angin berhembus lembut dari perbukitan, membawa aroma pohon zaitun dan sisa asap korban dari pelataran bait suci. Kota tampak tenang, namun hati umat masih bergolak. Mereka masih bergulat dengan teguran-teguran yang disampaikan Maleaki. Namun di balik semua itu, ada pesan lain yang lebih besar, pesan yang melampaui generasi mereka. Maleaki berdiri di gerbang kota, obor di tangannya bergetar ditiup angin. Orang-orang berkumpul, mata mereka penuh tanda tanya. Apalagi yang akan disampaikan nabi ini? Setelah menegur imam, menyingkap kegagalan umat, dan menantang mereka dengan janji pertobatan, kini suaranya berubah. Tidak lagi hanya bicara tentang dosa mereka, tetapi tentang masa depan, tentang sesuatu yang lebih agung. Dengan suara yang dalam dan penuh kuasa, Maleaki berseru, "Sesungguhnya, aku menyuruh utusanku
supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Kerumunan terdiam. Kata-kata itu asing, misterius, namun syarat dengan pengharapan. Seorang anak kecil menarik lengan ayahnya, berbisik, "Siapa utusan itu, ayah?" Sang ayah hanya menggeleng pelan. Matanya terpaku pada nabi yang berbicara. Maleakhi melanjutkan, "Tetapi siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan." Suasana berubah. Orang-orang saling pandang, mata mereka membesar. Nabi itu tidak hanya berbicara tentang utusan, tetapi juga tentang Tuhan sendiri yang akan datang ke bait-Nya. Umat yang tadinya tenang kini bergetar. Ada rasa takut bercampur harapan. Mereka sadar, jika Tuhan datang sebagai api pemurni, tidak ada yang bisa berdiri dengan sombong. Semua akan diuji, semua akan disucikan. Seorang imam muda di kerumunan gemetar. Ia baru saja mendengar teguran tentang mezbah yang dicemarkan, dan kini ia mendengar janji bahwa Tuhan akan datang untuk memurnikan orang Lewi. Ia berbisik pelan, "Apakah kita sanggup menanggungnya? Api pemurni itu akan menguji kita sampai bersih." Maleakhi menatap ke langit, lalu berkata dengan suara penuh kuasa, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Kerumunan terkejut. Nama Elia bergema di telinga mereka. Elia, nabi besar yang dulu menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Elia yang dipanggil naik ke surga dengan kereta berapi. Maleakhi mengatakan Elia akan datang kembali. Bagaimana mungkin? Seorang tua-tua Israel mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata, "Jika Elia akan datang kembali, maka Mesias pasti sudah dekat. Tuhan pasti akan segera menggenapi janjinya." Di antara kerumunan, harapan mulai menyala. Mereka membayangkan utusan yang akan datang, seseorang yang akan menyiapkan jalan. Mereka membayangkan hari Tuhan, hari di mana keadilan ditegakkan, di mana orang fasik dihukum, dan orang benar dimurnikan. Mereka membayangkan Mesias, sang raja yang dijanjikan sejak dahulu kala. Namun bersama dengan harapan itu, ada juga ketakutan. Seorang pria berbisik, "Jika Tuhan datang sebagai api, apakah kita akan tahan? Jika Ia datang untuk menyucikan, apakah kita siap dibersihkan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat semua orang merenung. Malam semakin larut, tetapi suara Maleakhi terus bergema. Ia tidak hanya menegur, tidak hanya menantang, tetapi juga membuka tabir masa depan. Ia memberi secercah cahaya tentang apa yang akan terjadi berabad-abad kemudian. Umat mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka tahu satu hal: Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Di kejauhan, bait suci berdiri megah, diterangi cahaya bulan. Orang-orang menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu suatu hari nanti, Tuhan sendiri akan masuk ke dalam bait itu. Mereka tahu seorang utusan akan datang untuk menyiapkan jalan. Dan mereka tahu, hari itu akan mengubah segalanya. Yerusalem malam itu penuh dengan bisikan. Orang-orang pulang ke rumah masing-masing dengan hati berdebar. Anak-anak bertanya tentang Elia. Para tua-tua mengingat kembali
nubuat-nubuat lama, dan para imam bergumul dalam doa. Dan di tengah semua itu, suara Maleakhi terus terngiang. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Angin malam bertiup lembut di atas Yerusalem. Langit bertabur bintang seolah menatap kota itu dengan hening. Di pelataran bait suci, api korban perlahan padam, menyisakan asap tipis yang melayang seperti benang halus ke angkasa. Maleakhi berdiri di antara umat yang masih berkumpul, wajahnya diterangi cahaya obor. Suaranya yang tadi lantang kini berubah lebih tenang, lebih dalam, seolah setiap kata yang keluar darinya mengandung bobot yang melampaui waktu. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kalimat itu menggantung di udara, lalu larut bersama desau angin malam. Orang-orang terdiam, menahan napas, menyadari bahwa itulah pesan terakhir. Bukan hanya pesan terakhir Maleakhi, tetapi juga pesan terakhir dari Tuhan melalui seorang nabi dalam perjanjian lama. Malam itu terasa sakral. Tidak ada lagi kata-kata tambahan, tidak ada lagi nubuat panjang. Hanya satu janji, Elia akan datang dan Tuhan sendiri akan hadir. Dan setelah itu, hening. Umat pulang ke rumah masing-masing dengan langkah perlahan. Di jalan-jalan berbatu, hanya suara sandal dan desau angin yang terdengar. Anak-anak terlelap di pangkuan orang tua mereka, sementara para pria dan wanita berjalan dengan hati penuh pergulatan. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa penasaran. Apa maksud dari semua ini? Kapan hari itu akan tiba? Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Pedagang kembali ke pasar, petani kembali ke ladang, imam kembali melayani di bait suci. Kehidupan berjalan normal, seolah tidak ada yang berubah. Namun, di dalam hati mereka ada sesuatu yang berbeda. Ada kesadaran bahwa mereka baru saja mendengar suara nubuat terakhir. Setelah Maleakhi, tidak ada lagi suara nabi. Tidak ada lagi firman yang menggema di jalan-jalan Yerusalem. Hari-hari berlalu, minggu berganti minggu, tahun demi tahun melintas. Maleakhi tidak lagi terdengar. Seperti api yang padam, suara nubuat berhenti. Umat menunggu, tapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. 1 dekade lewat, 2 dekade, 3 dekade. Generasi berganti. Anak-anak yang dulu mendengar suara Maleakhi kini tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak. Mereka menceritakan kepada keturunan mereka, "Kami pernah mendengar suara nabi. Ia berkata, Elia akan datang kembali." Anak-anak itu mendengar dengan mata berbinar, tetapi bertanya, "Kapan, ayah? Kapan ia datang?" Dan ayah mereka hanya bisa menggeleng, "Entah. Kita hanya harus menunggu puluhan tahun menjadi ratusan tahun. 4 abad penuh. 400 tahun di mana langit seakan tertutup rapat. Tidak ada nabi, tidak ada suara, tidak ada firman baru. Umat terus beribadah di bait suci, tetapi tidak ada nubuat yang menuntun mereka. Mereka terus mempersembahkan korban, tetapi tidak ada suara yang menegur atau menguatkan. Keheningan itu begitu panjang, begitu pekat. Seperti malam tanpa bintang, seperti padang gurun tanpa air. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kita? Apakah Dia sudah berhenti berbicara? Namun di hati orang-orang yang percaya, janji Maleakhi tetap menjadi pegangan. Janji tentang utusan yang akan datang, janji tentang hari Tuhan, janji tentang pemurnian. Di antara bangsa-bangsa, Israel terus menghadapi tantangan. Kerajaan berganti, penjajah datang dan pergi. Yunani dengan budayanya, lalu Roma dengan kekuasaannya, menindas dan mengatur mereka. Tetapi di balik semua itu, ada sekelompok kecil orang yang terus berdoa, terus berharap.
Mereka menantikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah dijanjikan. Di malam-malam sunyi, doa para tua-tua naik ke langit. Tuhan, jangan biarkan janjimu terlupakan. Ingatlah firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Maleakhi. Kirimlah utusan itu. Datangkanlah harimu dan langit tetap hening. Namun, keheningan itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Seperti seorang seniman yang mempersiapkan panggung, Tuhan sedang menata sejarah. Jalan sedang dipersiapkan. Dunia sedang disiapkan untuk kedatangan sesuatu yang lebih besar dari semua nubuat sebelumnya. 400 tahun kemudian, di sebuah padang gurun, suara seorang pria akan terdengar. Ia berpakaian bulu unta. Ikat pinggang kulit melingkari pinggangnya. Makanannya belalang dan madu hutan. Ia akan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dialah Yohanes Pembaptis, utusan yang dijanjikan Maleakhi, yang datang dalam roh dan kuasa Elia. Tetapi itu akan terjadi di masa depan. Bagi mereka yang hidup di zaman Maleakhi, yang mereka alami hanyalah keheningan panjang. Namun keheningan itu bukan kekosongan. Keheningan itu adalah jeda, sebuah penantian, sebuah persiapan. Malam terakhir, ketika Maleakhi berbicara, masih terpatri dalam ingatan banyak orang. Obor-obor yang bergoyang, suara nabi yang bergetar, janji tentang Elia, dan kemudian hening. Dari saat itu, sejarah bergulir menuju perjanjian baru. Maleakhi adalah suara terakhir, dan setelahnya hanya ada keheningan yang menyiapkan panggung bagi suara yang lebih besar, suara Sang Mesias sendiri. Dan begitulah perjanjian lama ditutup. Bukan dengan peperangan, bukan dengan kemenangan militer, bukan dengan kemegahan duniawi, tetapi dengan suara seorang nabi yang sederhana, yang namanya berarti utusanku, yang mengingatkan umat bahwa Tuhan belum selesai. Suara itu berhenti, tetapi janji itu tetap hidup. 400 tahun kemudian, janji itu akan terwujud. Tetapi, bagi saat ini, Yerusalem hanya tahu satu hal. Firman terakhir sudah diucapkan, dan yang tersisa hanyalah menunggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Hear the word of the Lord, you who have turned away. Return to me, and I will return to you.